Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu ilmu manajemen yang berjudul Enterprise Risk Management. Jadi ini merupakan suatu pendekatan yang membahas bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian mengukur, mengendalikan dan melaporkan resiko-resiko yang ada di dalam suatu perusahaan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Jadi sebagai pendahuluan aja, di sini pada umumnya semua makhluk hidup itu akan mengalami resiko. Resiko itu berangkat dari adanya suatu ketidakpastian dan perilaku menyimpang sehingga sesuatu atau aktivitas yang kita lakukan itu tidak sesuai gitu. Nah, jadi pada umumnya semua makhluk hidup itu akan mengalami resiko atau ketidakpastian. Tetapi karena contohnya seperti manusia ya, diberi akal dan kemampuan sehingga mereka bisa berpikir bagaimana caranya supaya resiko itu bisa dihindari atau dikendalikan supaya tidak merugikan, seperti itu. Makanya di sini pada umumnya makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk mengelola resiko secara mandiri. Tapi berbeda dengan makhluk tak hidup. Contohnya adalah perusahaan, karena perusahaan itu adalah benda mati kan. Makanya di sini perusahaan itu harus mempunyai pihak atau orang yang bisa mengelola jika terjadi resiko-resiko di dalamnya. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa mengelola resiko? Itu adalah tugas dari seorang manajer. Jadi, seorang manajer itu bertugas untuk mengelola resiko-resiko yang akan dialami dan akan dihadapi oleh perusahaan. Dan di sini, manajer itu bertanggung jawab dan pengambilan keputusan jika perusahaan itu menghadapi yang namanya resiko. Bagaimana seorang manajer itu mampu mengendalikan, mampu mengelola, mampu mengukur resiko-resiko apa saja sehingga perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Karena sebenarnya kalau perusahaan itu tidak bisa mengelola resiko, otomatis perusahaan tersebut tidak akan hidup lama gitu, tidak akan bertahan lama karena mereka tidak mampu mengelola resikonya sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya rangkum beberapa kasus kegagalan perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu perusahaan-perusahaan yang tidak mampu mengendalikan resiko. Jadi contohnya di sini di Indonesia itu pada tahun 1995 ada yang namanya Bank Duta. Jadi dulu jadi Bank Duta ini mengalami kegagalan resiko, yaitu di mana ketika bank ini menghadapi resiko valuta asing. Jadi ketika Bank Duta ini mengalami resiko valuta asing, itu mereka mengalami kegagalan karena ketidakmampuannya mengelola resiko valuta asing. Jadi bank ini melakukan perdagangan di falas atau valuta asing dan mengalami kerugian. Karena berdasarkan latar belakangnya ya, memang bank itu kan dari dulu sudah banyak yang berdiri. Tahun 1900-an itu banyak memang bank-bank di Indonesia itu berdiri dan kemudian mereka akan menghadapi banyak persaingan karena banyaknya pendirian bank. Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa mencetak laba yang lebih besar, itu mereka melakukan berbagai macam cara. Jadi salah satunya adalah melakukan perdagangan valuta asing. Jadi di sini dengan ambisi Bank Duta ini adalah supaya bisa mereka mencetak laba yang besar, maka mereka itu nekat melakukan perdagangan falas. Namun terjadi kesalahan di dalamnya. Jadi mereka salah dalam melakukan perdagangan valuta asing yang mengakibatkan pada kerugian. Jadi saking nekatnya nih supaya bisa mendapatkan laba yang besar, tetapi bank tersebut pada akhirnya tidak mampu menghadapi
kerugian atau resiko ketika melakukan perdagangan falas. Jadi mereka ini sebenarnya bangkrut karena mengalami resiko valuta asing. Nah, selanjutnya pada tahun 1997 ini adalah bank di Inggris dan merupakan salah satu bank tertua. Jadi di sini Barings Bank itu adalah salah satu bank tertua di Inggris. Nah, ini ternyata juga mengalami kegagalan mengelola resiko. Dimulai dari ada seorang trader. Jadi di bank tersebut ada seorang trader yang membeli instrumen derivatif pada saham di Jepang. Nah, ternyata ketika dia membeli instrumen derivatif, kemudian berarti kan di sini dia melakukan perdagangan derivatif ya. Ternyata transaksi tersebut itu menimbulkan kerugian. Jadi ketika melakukan perdagangan, si trader ini malah merugi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bank yang sangat besar. Kerugian itu mencapai 1,3 miliar dolar. Jadi si trader ini saya kurang tahu ya, tidak bisa memperhitungkan resikonya. Jadi dengan seenaknya dia ini menginvestasikan dana bank gitu ya di instrumen-instrumen derivatif yang memang instrumen ini memiliki unsur ketidakpastian yang sangat tinggi. Jadi resikonya ini sangat tinggi, tetapi si trader ini nekat untuk menginvestasikan dana bank Baring ini di instrumen derivatif yang pada akhirnya menimbulkan kerugian karena memang ternyata Barings Bank ini tidak mampu mengelola resiko tersebut gitu. Ya, ini sebenarnya juga kesalahan dari internal bank tersebut ya. Jadi tidak bisa mengidentifikasi bank tersebut akan mengalami resiko apa nih gitu. Jika ternyata instrumen derivatif ini memiliki resiko yang tinggi, bagaimana dia bisa mengendalikan gitu ya, bagaimana bank tersebut bisa mengendalikan resiko tersebut. Nah, karena kesalahan dari si trader ini yang sangat ceroboh gitu ya, menginvestasikan pendanaan Barings Bank ini ke instrumen-instrumen yang beresiko tinggi, yaitu instrumen derivatif, maka pada akhirnya bank ini mengalami kolaps gitu. Kemudian selanjutnya, ini adalah pada tahun 2018. Ya, terjadi di Indonesia, yaitu asuransi Jiwasraya. Jadi pada awalnya sebenarnya bermula dari salah satu produk yang ditawarkan oleh asuransi Jiwasraya, di mana ketika kita mengasuransikan gitu ya, mengasuransikan dana kita ke asuransi Jiwasraya, nah dalam jangka waktu tertentu itu akan dapat keuntungan. Jadi ada pengembalian di sana karena ternyata dana kita diinvestasikan ke aset-aset yang bisa memberikan keuntungan gitu. Nah, ternyata pihak dari Jiwasraya ini menginvestasikan dana nasabah Jiwasraya ini ternyata kepada aset-aset yang berisiko tinggi atau bahkan ke saham-saham yang bukan merupakan saham-saham bagus gitu. Jadi prospeknya kurang bagus, hanya sekedar saham gorengan yang pada akhirnya ini memunculkan kerugian gitu. Nah, ketika si nasabah, salah satu nasabah atau beberapa nasabah mencairkan dana asuransinya ke Jiwasraya, ini tidak bisa dicairkan karena ternyata pihak Jiwasraya ini merugi dan menghilangkan dana nasabah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada hubungan resiko dan return atau keuntungan. Jadi pada umumnya ketika kita ingin mengelola resiko suatu perusahaan, kita harus mengetahui hubungan antara resiko dan return atau keuntungan. Bagaimana hubungannya? Seperti yang kita tahu sebenarnya pada umumnya ya, hubungan antara resiko dan return itu adalah berbanding lurus. Jadi hubungannya positif. Ketika resikonya naik, otomatis nantinya keuntungan yang kita dapatkan itu akan tinggi gitu. Nah, ternyata di sini berdasarkan literatur sebelumnya,
ternyata hubungan resiko dan return itu hubungan resiko dan return itu bisa didefinisikan berdasarkan dua pandangan. Jadi ada yang namanya pandangan lama dan pandangan baru. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pandangan lama, di sini ada grafik return dan resiko, di mana menurut pandangan lama grafik tersebut menggambarkan hubungan yang positif. Jadi di sini mengisyaratkan bahwa semakin tingginya resiko itu akan meningkatkan keuntungan. Jadi di sini semakin resikonya tinggi gitu, keuntungan yang didapat itu akan meningkat. Dan ternyata ini adalah sebuah pandangan lama yang memang kebanyakan masih orang percaya ya ketika resiko high risk high return kan. Jadi di sini istilahnya is high risk high return. Resiko yang tinggi itu juga akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Nah, ini adalah menurut pendapat pandangan lama. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat pandangan baru. Di mana di sini terdapat 3 zona, yaitu zona 1 itu adalah insufficient risk taking, kemudian optimal risk taking, dan excessive risk taking. Itu ada di zona ketiga. Dan di sini grafiknya adalah grafik antara resiko dengan risk adjusted return. Jadi keuntungan yang disesuaikan dengan resikonya. Itu menurut pandangan baru. Jadi kalau menurut pandangan baru kita lihat satu persatu. Untuk zona yang pertama itu menggambarkan resiko yang diambil suatu perusahaan itu terlalu kecil. Jadi insufficient risk taking, sehingga keuntungan yang didapat itu juga akan kecil. Makanya di sini keuntungannya masih berada pada level yang kecil ya, karena resikonya juga kecil. Jadi di sini sebenarnya posisinya masih bisa untuk ditingkatkan lagi resikonya. Seperti itu. Kemudian untuk zona yang kedua yaitu zona optimal risk taking, di mana di sini sudah merupakan posisi yang optimal. Jadi tidak perlu lagi adanya penambahan resiko karena di sini adalah posisi risk taking yang paling optimal. Kemudian selanjutnya adalah zona ketiga yaitu excessive risk taking, di mana di sini diinterpretasikan bahwa resiko yang diambil itu terlalu tinggi. Makanya karena posisinya ada di sini kan, resiko yang diambil itu terlalu tinggi sehingga penambahan resiko akan berakibat negatif terhadap organisasi. Jadi returnnya nanti akan semakin turun kalau pada zona ketiga perusahaan itu masih berusaha untuk meningkatkan resiko. Nah, jadi pada zona ini sebenarnya seharusnya resikonya ini semakin diturunkan gitu. Karena dengan mengambil resiko yang tinggi atau berlebihan di sini itu tidak akan meningkatkan keuntungan. Jadi kalau berdasarkan perbedaan antara pandangan lama dan pandangan baru, kalau di pandangan baru sebenarnya ini adalah bentuk dari pengelolaan resiko dan pengambilan keputusan kita pada saat kapan kita bisa mengambil resiko tinggi dan pada saat kapan kita harus menurunkan pengambilan resiko gitu. Jadi tidak kapan nih ketika kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan resiko dan pada saat kapan pengambilan resiko yang kita ambil itu ternyata berlebihan gitu. Jadi di sini secara ringkas ya untuk zona 1 sebenarnya adalah tahap yang masih punya kesempatan untuk mengambil resiko lebih tinggi lagi. Jadi masih ada kesempatan kita untuk mengambil resiko tinggi dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sedangkan di zona kedua ini adalah tahap yang paling optimal. Kita sudah tidak bisa lagi meningkatkan resiko karena di sini adalah tingkat resiko yang paling optimal. Jadi sudah maksimal seperti di zona ini. Dan kemudian kalau di zona ketiga itu adalah zona yang sudah pengambilan resikonya terlalu berlebihan. Jadi kalau sudah berada di zona ini lebih baik perusahaan itu menurunkan pengambilan resikonya seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian dari manajemen resiko, di mana manajemen resiko ini merupakan seperangkat kebijakan, prosedur lengkap, suatu organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap resiko. Jadi bagaimana caranya resiko itu bisa dikelola, dikendalikan, kemudian diawasi, supaya tidak mengalami kerugian atau supaya resiko yang terjadi atau resiko yang dihadapi itu bisa diminimalkan. Nah, ini adalah pengertian dari manajemen resiko. Nah, selanjutnya di sini dalam pengaplikasian manajemen resiko itu ada sebuah pendekatan yang dinamakan Enterprise Risk Management. Jadi, ini merupakan proses dipengaruhi oleh manajemen yaitu Board of Director atau BOD dan pihak lainnya dalam organisasi. Jadi prosesnya itu, karakteristiknya itu akan dipengaruhi oleh manajemen, top manajemen yaitu BOD. Kemudian prosesnya ini juga diterapkan dalam pengaturan strategi ketika perusahaan ini memasang strategi guna mencegah terjadi resiko. Pendekatan IRM ini adalah pendekatan yang bisa digunakan supaya perusahaan ini tetap bisa beraktivitas dan menjalankan produksi sesuai target karena sudah melakukan atau sudah merencanakan strategi untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian proses IRM ini juga didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi organisasi. Kemudian juga mengelola resiko dalam toleransi dan memberikan jaminan yang pantas untuk pencapaian organisasi. Jadi ini sebenarnya adalah serangkaian proses ya. Serangkaian proses yang juga diberi dukungan oleh manajemen, jadi dipengaruhi oleh keputusan dan juga dukungan dari manajemen, kemudian diterapkan dalam pengaturan strategi. Jadi ketika perusahaan itu merumuskan atau merencanakan suatu strategi untuk aktivitas operasionalnya, itu IRM ini juga akan diterapkan. Kemudian pendekatan IRM ini juga adalah didesain untuk identifikasi kejadian potensial yang bisa mempengaruhi aktivitas organisasi. Dan sebenarnya dari pengertian tersebut, goalnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi sebenarnya pendekatan ini dirumuskan itu untuk supaya perusahaan itu bisa meningkatkan nilainya gitu. Nah, ketika nilai perusahaan ini meningkat, itu kan pada akhirnya bisa memakmurkan para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Memakmurkan pemegang saham. Literatur-literatur sebelumnya atau studi-studi terkait dengan pengelolaan resiko juga banyak membahas ternyata pendekatan dari IRM ini terbukti memang bisa meningkatkan nilai perusahaan, di mana sebagian besar itu adalah karena dukungan atau partisipasi manajemen atau BOD ini untuk ikut andil dalam pengelolaan resiko. Kemudian strategi yang diterapkan perusahaan itu juga berkaitan dengan serangkaian proses dari IRM. Ini mengakibatkan atau menyebabkan pendekatan ini bisa menjadi efektif dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi resiko-resiko nya sendiri gitu. Nah, berdasarkan COSO di tahun 2004, COSO ini adalah sebuah komite ya. Jadi komite yang sebenarnya mereka ini dibentuk gitu ya, atau si COSO ini dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja nih yang membuat laporan keuangan itu digelapkan, dimanipulasi gitu ya. Gimana caranya supaya komite ini bisa mengurangi kejadian-kejadian tersebut gitu. Jadi di sini sebenarnya COSO merumuskan adanya komponen dari IRM. Terdiri dari lingkungan internal, kemudian penentuan tujuan,
identifikasi kejadian, evaluasi resiko, respon terhadap resiko, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi serta monitoring yang sebenarnya tujuannya itu adalah supaya aktivitas perusahaan itu bisa berjalan dengan baik meskipun berdampingan dengan resiko-resiko yang akan mereka hadapi. Jadi ini sebenarnya adalah serangkaian kerangka dari IRM yang dicetuskan oleh COSO, meliputi ya tadi 8 poin. Dimana dengan adanya kerangka ini resiko-resiko yang dihadapi perusahaan itu bisa dikelola. Contohnya adalah terdiri dari resiko strategis, resiko operasional, kemudian operasional, pelaporan, dan kepatuhan perusahaan. Nah, selanjutnya karena fokus kita adalah manajemen resiko suatu perusahaan, maka di sini sebenarnya penting perusahaan itu memiliki yang namanya divisi manajemen resiko, dan memang dianjurkan itu berdiri sendiri ya, jadi independen, tidak berada di divisi yang lain gitu. Jadi memang dianjurkan untuk menciptakan divisi sendiri yang independen khusus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko-resiko apa saja yang ada di perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas dimulai dari bagaimana kita bisa memulai untuk membangun departemen manajemen resiko gitu. Nah, di sini dimulai dari elemen-elemennya, yaitu ada prasarana lunak dan prasarana keras. Jadi di prasarana lunak kita harus bentuk dulu nih, yaitu budaya resiko dan dukungan manajemen. Nah, budaya resiko ini sebenarnya dibuat untuk agar individu itu selalu tetap sadar yang namanya resiko. Jadi ketika individu yang ada dalam perusahaan itu sadar adanya resiko, itu akan selalu tetap mempertimbangkan resiko-resiko apa saja yang akan mereka hadapi ketika pengambilan keputusan produksi gitu, ketika pengambilan keputusan yang berhubungan dengan rencana strategis perusahaan. Kemudian perangkat lunak selanjutnya contohnya itu adalah dukungan manajemen. Jadi ini adalah dukungan dari misalkan dari top manajemen gitu ya, atau BOD, di mana peran BOD ini sangat penting ya dalam mendukung dan berpartisipasi dalam program-program yang dibuat oleh Departemen Manajemen Resiko. Nah, makanya di sini ketika prasarana lunak ini sudah terbentuk, baik itu dari budaya resiko maupun dukungan dari manajemen, maka divisi manajemen resiko ini akan bisa dijalankan. Dimulai dari beberapa proses, diantaranya dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi untuk yang perencanaan, di sini dimulai dari penetapan tujuan, diciptakannya atau dibentuknya divisi manajemen resiko, visinya dan misinya itu apa saja, itu tergantung dari goal yang akan dicapai ketika perusahaan ini ingin membentuk divisi manajemen resiko. Kemudian dibentuk pula target dan kebijakan-kebijakan yang tujuannya ini untuk mengendalikan resiko-resiko yang ada di perusahaan. Nah, ini wajib dilakukan secara tertulis ya. Jadi ketika melakukan perencanaan, baik itu dari tujuan, visi misi, targetnya apa saja, dan kebijakannya itu harus dalam bentuk tertulis supaya lebih gampang untuk disampaikan gitu kepada pihak-pihak internal perusahaan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Ketika divisi manajemen risiko ini sudah membuat target, visi misi, kemudian kebijakan-kebijakan yang goalnya itu adalah untuk pengendalian risiko perusahaan, yang kedua itu adalah atau tahap selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan, eksekusi. Dimulai dari perusahaan itu mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang akan dialami, kemudian melakukan pengukuran, jadi teknik-teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar resiko yang akan mereka hadapi. Nah, kemudian
Di sini contohnya adalah ketika perusahaan itu sudah bisa mengidentifikasi, kemudian memutuskan untuk mengukur atau mengelola resiko-resiko tersebut. Bisa saja misalnya contohnya dilakukan teknik pengelolaannya, misalnya dilakukan dengan cara mengasurasikan perusahaan tersebut atau melakukan diversifikasi baik itu aset gitu ya. Kemudian hedging di sini itu adalah lindung nilai. Jadi supaya bisa meminimalkan kerugian dari perusahaan. Jadi asetnya itu juga bisa di hedgingkan gitu ya, dilindung nilai, kemudian atau penghindaran. Nah, kemudian dalam pelaksanaan di sini juga dilakukan pendirian Departemen Manajemen Risiko dimulai dari pembentukan struktur organisasinya dan insentifnya. Kemudian yang tahap ketiga itu adalah pengendalian. Nah, di sini ketika pelaksanaan sudah dibentuk dan sudah mulai dieksekusi gitu ya, dilaksanakan. Nah, jangan lupa pelaksanaan tersebut harus selalu dievaluasi. Evaluasi baik dari dilakukan oleh pihak-pihak internal yang ada dalam Departemen Manajemen Risiko yang juga diikutsertakan manajemen puncak gitu ya, BOD-nya, top manajemennya juga ikut berpartisipasi. Kemudian juga melakukan pelaporan gitu ya di setiap bulannya atau setiap tahunnya, dan juga adanya feedback. Jadi ketika ada terjadi suatu peristiwa yang beresiko, kemudian kita laporkan dan juga diharapkan ada feedbacknya dari situ, bagaimana cara mengendalikannya atau solusinya. Dan pada ujung-ujungnya nantinya ini akan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh struktur organisasi perusahaan, yaitu dalam hal Departemen Manajemen Risikonya. Contohnya di sini adalah PT United Tractor, dimulai dari shareholder gitu ya, Pak, pemegang saham tertinggi, kemudian ada Dewan Komisaris dan juga direksi. Ini berarti yang melaksanakan fungsi perusahaan, operasional perusahaan. Dan di sini kalau kita lihat langsung, di sini ada PIC manajemen risiko semua divisi. Jadi untuk manajemen risiko pada umumnya itu dibentuk secara independen. Jadi harus ada departemen sendiri yang khusus untuk menangani masalah manajemen risiko. Nah, kemudian juga selain itu contohnya struktur organisasi manajemen risiko PT Bank BNI. Nah, di sini terdiri dari Dewan Komisaris, kemudian di bawahnya ada direktur utama, wakil direktur utama, kemudian ada direktur gitu ya atau direksi di sini. Kemudian direktur yang membawahi fungsi-fungsi manajemen, dan di sini ada yang namanya Komite Manajemen Risiko. Nah, kalau kita lihat posisinya Komite Manajemen Risiko ini garisnya itu setara dengan direksi atau direktur. Baik itu direktur utama maupun direktur-direktur lini. Jadi direktur masing-masing fungsi, ada fungsi keuangan, pemasaran, SDM dan sebagainya. Nah, di sini Komite Manajemen Risiko itu berdiri sendiri menjadi departemen yang independen. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh bentuk dari struktur organisasi manajemen risiko perusahaan. Yang pada umumnya memang dianjurkan harus independen ya. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari pelaporan risiko. Untuk tahap yang pertama di sini adalah pelaporan tentang laporan kerugian. Jadi setiap bulannya itu perusahaan pasti punya pelaporan risiko, dan di sini dicatat ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi kerugian itu apa saja. Jadi baik itu operational loss, credit loss, other loss. Kemudian disimpulkan apakah dia loss atau revenue, kemudian rasionya berapa kita hitung. Nah, di sini juga dilampirkan informasi seberapa besar kerugiannya, kemudian dalam jangka waktu berapa lama, bagaimana grafik kerugiannya dari tahun mungkin untuk membandingkan ya 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah, di sini merupakan pelaporan tahap pertama. Jadi dijabarkanlah kerugiannya apa saja, kemudian kita buat rasio kerugian tersebut.
Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya menyajikan masalah respon yang dilakukan perusahaan dalam situasi kerugian ini. Jadi menanggapi adanya kerugian-kerugian yang telah dijabarkan, dan ini merupakan kolom yang kedua ini adalah responnya. Jadi kerugiannya apa, di sini insidennya apa ditulis, kemudian exposure-nya gitu. Dan responnya apa kira-kira terhadap resiko yang dialami oleh perusahaan. Jadi di sini pada akhirnya bisa dijabarkan lebih komprehensif ya, insidennya apa saja atau kejadian berisikonya itu apa saja, kemudian responnya bagaimana dalam menghadapi situasi kerugian tersebut gitu. Kemudian yang tahap ketiga atau kolom ketiga ini adalah respon terhadap kejadian-kejadian yang sudah dijabarkan. Jadi asesmennya lah untuk menilai. Jadi di sini bagaimana manajemen itu melakukan diskusi resiko-resiko apa saja yang ternyata ditanggapi dan direspon gitu ya di kolom kedua ini, kemudian diberikan penilaian. Ya, ini sebenarnya adalah tahap evaluasi ya, ketika sudah identifikasi kemudian dijabarkan resikonya apa saja beserta juga responnya, kemudian dinilai resiko tersebut dengan cara didiskusikan dan dievaluasi. Kemudian dalam hal pelaporan resiko itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis. Nah, pada umumnya ada yang namanya VAR analysis dan juga ada yang namanya trading error. Jadi VAR analysis ini adalah kepanjangan dari value at risk, di mana VAR analisis ini pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi atau sebagai indikator dari resiko pasar. Sebagai indikator resiko pasar. Bisa jadi misalkan dalam hal kesalahan perdagangan gitu, kita bandingkan dari waktu ke waktu. Jadi memang yang berhubungan dengan resiko pasar. Jadi ketika perusahaan itu mengalami resiko pasar, kita bisa identifikasi dan analisis dengan menggunakan value at risk atau VAR analysis. Jadi kurang lebihnya contohnya misalnya di sini ada grafik, kemudian ini kita identifikasi dari waktu ke waktunya, kemudian ini adalah VAR-nya, value at risk-nya, dan ini misalkan dicontohkan limit dari VAR. Jadi kan ketika kita identifikasi ternyata hasilnya di sini pergerakan resikonya ya, pergerakan perusahaan itu mengalami resiko pasar misalnya gini, kemudian ya turun naik lah ya. Nah, di sini ketika hasil VAR ini keluar gitu ya. Ini saya sebagai contoh aja, ketika hasil VAR analisis ini keluar, kira-kira mana nih yang harus dikelola pada tahap mana? Karena di sini kan batas limit VAR-nya ya. Jadi kalau untuk yang bawah, ini resikonya ini masih bisa ditoleransi. Jadi resiko pasar masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian kalau yang atas ini adalah di mana resiko pasar ini harus menjadi prioritas yang harus dikelola resikonya. Dikelola harus atau perlu dikelola. Nah, jadi kita dengan menggunakan VAR analysis itu bisa mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mengalami atau terkena resiko pasar, itu kita analisis dan kita lihat hasilnya. Kalau berada di bawah limit VAR ini mungkin masih bisa ditoleransi lah gitu. Jadi tidak perlu penanganan yang lebih atau tidak menjadi prioritas. Tapi ketika hasil VAR-nya ini ternyata di atas limit, nah ini harus menjadi pertimbangan untuk diprioritaskan, harus dikelola gitu, diprioritas untuk dikelola resikonya. Nah, ini sebenarnya contoh kita melakukan pelaporan resiko dengan menggunakan analisis, salah satunya ketika menganalisis resiko pasar. Nah, begitu juga dengan analisis menggunakan trading error ya. Di sini juga bagiannya sama, dan trading error ini juga punya limit.
limitnya, di sini waktunya, kemudian ini tradingnya. Nah, ketika misalkan ya tadi ya pergerakannya berada di bawah atau di atas limit, nah ini ketika harus menjadi prioritas gitu, risikonya menjadi prioritas. Nah, mungkin cara lain juga untuk menganalisis resiko yang bisa kita laporkan itu menggunakan kita identifikasi masing-masing profil resiko. Yang namanya profil resiko itu juga ada. Jadi kita urutkan, misalkan di perusahaan itu ada proyek dari proyek A atau proyek B. Nah, kemudian di sini kita tinggal urutkan apa saja nih yang kira-kira cenderung mengalami resiko per divisinya. Baik misalkan dari divisi keuangan gitu ya. Keuangan, kemudian ada divisi politik gitu ya. Politik. Kondisi politik gitu ya. Kemudian ada kondisi sosial gitu. Nah, di sini ketika proyek kita identifikasi dulu untuk menjalankan proyek A, ternyata kita identifikasi dia akan mengalami resiko keuangan yang tinggi, resiko tinggi. Tapi mungkin juga di sini untuk yang kondisi politik ini rendah. Jadi ketika terjadi masalah kondisi politik dan sebagainya itu rendah gitu ya, masih terbilang rendah. Kemudian misalkan contohnya kayak proyek B. Di sini misalkan ternyata untuk resiko keuangan dia terbilang cukup rendah. Kemudian resiko politiknya itu ternyata tinggi gitu. Kemudian mungkin dari segi sosial itu resiko kondisi sosialnya itu tinggi. Nah, di sini kita bisa identifikasi mana yang memiliki resiko paling tinggi atau mana yang membahayakan, tergantung dari sudut pandang atau kebijakan dari perusahaan. Nah, di sini juga bisa memprofilkan resiko ya di setiap proyek perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait IRM, pendekatan IRM, kemudian hubungan dengan manajemen resiko, dan bagaimana proses pendekatan IRM ini bisa dilakukan untuk mengendalikan atau mengelola resiko perusahaan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada pertanyaan, atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah mungkin nanti akan saya bahas atau saya akan balas chat-chat atau komentar dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.